Perang Padri adalah salah satu perlawanan rakyat pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia pada abad ke-19, di mana perang ini berawal dari adanya dua kelompok yang berkonflik yang kemudian berkobar menjadi pertempuran melawan kolonial Belanda. Kekacauan ini berlangsung mulai dari tahun 1803 dengan pulangnya 3 orang haji dari Mekah, baru berakhir pada tahun 1838. Bersamaan dengan Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Padri menjadi salah satu peperangan yang menghabiskan anggaran pemerintah akibat sangat berlarut-larut. Sampai dengan tahun 1833, konflik ini dianggap hanya kekacauan antar dua kelompok masyarakat. Namun setelah itu kedua pihak berbalik melawan Belanda, meskipun pada akhirnya mengalami kekalahan. Latar belakang Perang Padri adalah ketika orang-orang Minangkabau mulai memeluk agama Islam sekitar abad ke-16. Tumbuh di adat yang berdampingan, adat lama Minang, serta adat syara atau adat baru yang kental dengan ajaran agama Islam. Tidak pernah ada permasalahan dalam kehidupan mereka, karena dapat saling hidup dengan satu sama lain. Masyarakat Minangkabau dipimpin oleh raja yang berkedudukan di Pagaruyung. Meski begitu, pemimpin di Pagaruyung tidak termasuk dari 12 suku Minangkabau. Sehingga apabila terjadi perubahan perilaku masyarakat Minang, para pemimpin ini tidak dapat memahami dan berbuat apapun. Pada perkembangannya, perubahan kebiasaan masyarakat Minangkabau mengarah pada kebiasaan yang berlawanan dengan ajaran Islam seperti judi, sabung ayam, dan mabuk-mabukan. Para ulama atau padri merasa harus berbuat untuk menghilangkan kebiasaan buruk masyarakat ini. Penyebab terjadinya Perang Padri. Perang Padri disebabkan antara lain adanya ulama-ulama yang ingin memberantas kebiasaan buruk. Upaya itu harus diselesaikan meski dengan jalan kekerasan. Pada tahun 1803, 3 haji pulang dari Mekah, Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piupang, yang telah menyaksikan gerakan Wahabisme di Arab, berupaya untuk membersihkan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam di Minangkabau. Haji Miskin membakar tempat sabung ayam di Pandai Sikat. Hal ini menyebabkan kemarahan masyarakat. Ia melarikan diri ke kota Lawas dan dilindungi Tuanku Mensiangan. Haji Miskin kemudian mendatangi Tuanku Nanreceh dan membentuk Harimau Salapan atau Delapan untuk melawan kaum adat. Kronologi perang. Periode pertama pada tahun 1815 sampai 1825. Pembentukan Harimau Salapan mendapat respon dari kaum adat yang semakin keras menolak untuk menerima ide Islam dan mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sementara tidak sedikit pula pembesar-pembesar yang menerima ide Padri, sehingga eskalasi gerakan menjadi semakin besar dan tidak terkendali. Puncaknya, kaum adat dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815 dan menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus menyingkir dari wilayah tersebut. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun saat itu Stamford Raffles telah mengincar pembukaan pelabuhan di Tumasik yang dikuasai Belanda, sehingga arah bantuan ini diubah kepada Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1821, Residen Dupuy dan Tuanku Sarwoso meminta bantuan kepada Belanda dengan ganti konsesi beberapa wilayah di Minangkabau. Letnan Kolonel Raff datang pada Maret 1822 dan sukses menduduki Batu Sangkar dan Luha Agam. Namun serangan terus-menerus dari Tuanku Nanreceh dan membuat Belanda harus kembali ke Batu Sangkar. Benteng Van der Kapellen didirikan sehingga posisi baru Belanda di Pagaruyung, namun kematian mendadak Raff pada April 1824 membuat gerakan Belanda terhambat. Sementara itu, pada September 1824, Mayor Laemlin menguasai beberapa wilayah di Luha Agam. Laemlin yang kemudian gugur pada Desember sehingga pergerakan Belanda kembali terhenti. 2. Periode kedua tahun 1825 sampai 1830. Meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 membuat Belanda harus memikirkan ulang berlarut-larutnya Perang Padri. Kolonel Stuers berhasil membuat kontak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Kramat. Perjanjian dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825, menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain di wilayah tersebut.
Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Di sisi lain, kaum Padri memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Menjelang tahun 1830, ketegangan kembali memuncak. 3. Periode ketiga tahun 1830 sampai 1838. Pada periode ketiga, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Pandai Sike dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Belanda kemudian mendirikan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tuanku Lintau dan Tuanku Rau menjadi tokoh harimau salapan selanjutnya yang digalakkan Belanda pada Januari 1833. Pada bulan yang sama, garnisun Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung Sultan Tangkal Alam Bagagar. Menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau, Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat panjang. Pernyataan bahwa Belanda datang hanya untuk berdagang, Gubernur Jenderal Dominic Jacques de Irens mengirim Mayor Jenderal Coxius pada 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833. Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus 1837. Pada bulan Agustus, benteng berhasil dijatuhkan dan Imam Bonjol melarikan diri. Kekuatan terakhir kaum Padri berhasil runtuh dan tidak dapat bangkit kembali setelahnya. Tokoh-tokoh perang Padri. 1. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu ulama besar yang memimpin gerakan Padri. Ia dianggap tokoh yang kuat karena memiliki kedudukan yang kuat berupa benteng di atas bukit wilayah Bonjol. Setelah Tuanku Nan Renceh wafat, ia menggantikannya sebagai panglima perang. Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada 1837 setelah kesulitan menyatukan pasukan yang tercerai-berai. Ia wafat pada 8 November 1864 di Lota, Minahasa, tempat pengasingan terakhirnya. 2. Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah satu dari harimau selapan yang memimpin gerakan Padri. Ia bertanggung jawab atas serbuan Padri ke Istana Pagar Ruyung yang menyebabkan Sultan harus menyingkir dari Minangkabau. Serangan ini menjadi rangkaian awal dari konflik Padri adat sebelum terlibatnya Belanda. 3. Tuanku Nan Renceh. Tuanku Nan Renceh adalah salah satu ulama yang kuat pendiriannya terhadap penggunaan jalan kekerasan dalam gerakan Padri. Ia berjasa menjadi pemimpin sekaligus panglima perang. Ia juga berjasa menyebarkan gerakan Padri kepada urusan Minangkabau. 4. Mayor Jenderal Coxius. Ia adalah perwira tinggi Belanda yang dikirim ke Minangkabau pada tahun 1837 untuk menyerbu Bonjol dan mengakhiri peperangan. Coxius memerintahkan penyerangan terhadap benteng Bonjol selama 6 bulan, Maret hingga Agustus 1837. Pada awal Agustus, Belanda. 5. Letnan Kolonel Raaf. Letnan Kolonel Raaf adalah salah satu perwira yang didatangkan ke Minangkabau setelah perjanjian antara kaum adat dan Belanda disepakati. Ia datang pada Desember 1821. Pada Maret 1822, ia berhasil memukul mundur Padri dari Pagaruyung dan mendirikan benteng Van der Kapellen di Batu Sangkar. Ia terus memimpin pasukan menekan gerakan Padri yang tadinya tidak terbendung meskipun akhirnya wafat pada April 1824. 6. Letnan Kolonel Elaut.
Letnan Kolonel Elot memasuki peperangan pada tahun 1831 dengan membawa Sentot Prawiro Dirjo yang membelat dalam rangkaian Perang Jawa. Ia menjadi salah satu perwira yang bertugas menangkap pimpinan kaum adat ketika mereka berkompromi dengan Padri untuk bersama-sama menggempur Belanda. Ia menangkap Sultan Tanah Alam Bagagar yang diduga bertanggung jawab atas serangan kepada garnisun Belanda yang menewaskan 139 serdadu. Akhir Perang Padri. Akhir dari Perang Padri telah dapat dilihat ketika Benteng Bonjol jatuh pada Agustus 1837. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri di Minangkabau, sehingga kejatuhannya menyebabkan pasukan tercerai-berai. Imam Bonjol kesulitan untuk menyatukannya kembali. Pada Oktober 1837, Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol yang kemudian diasingkan ke Cianjur pada Januari 1838. Perang masih berkobar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai. Kerajaan Pagaruyung serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Pax Nederlandica.